Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pada kali ini, di mana anggota kelompoknya yaitu Anami Eskal Askia, Elsa Handayani, Rahmawati Fauzia, Robi Kelvinendra, dan saya sebagai moderator Bahren Salsabila. Materi kelompok kami yaitu komponen dan kedudukan strategi pembelajaran. Yang pertama akan disampaikan oleh Anami Eskal Askia. Kepada Anami, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu komponen strategi pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Kualitas dan kuantitas keterlibatan peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisik, motivasi dalam belajar, kepentingan dalam aktivitas yang diberikan, kecerdasan, dan sebagainya. Sedangkan eksternal, faktor yang meliputi guru, materi pembelajaran, media, alokasi waktu, fasilitas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik memiliki peranan penting yaitu mengorganisasikan materi ajar, memilih pendekatan yang akan digunakan, menerapkan strategi pembelajaran, memutuskan metode mana yang akan digunakan di media yang tepat sesuai dengan materi, dan tujuan yang telah ditetapkan sampai menentukan kriteria dan standar yang akan digunakan dalam evaluasi belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati Fauzia. Kepada Rahmawati Fauzia, disilahkan. 3. Kurikulum. Terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting menurut Abdul Rahman, yaitu 1. Peranan konservatif, menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Kedua, peranan kreatif, menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. 3. Peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat, senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Keempat, manajemen kelas. Manajemen kelas adalah upaya yang guru dalam kegiatan belajar mengajar agar dicapai kondisi optimal, sehingga belajar mengajar berjalan seperti yang diharapkan. Pengelolaan tersebut meliputi penyelenggaraan, pengurusan, dan ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan kelasnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Handayani. Kepada Elsa Handayani, disilahkan. Selanjutnya yang kelima, fasilitas pendukung. Fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran memberikan peran yang penting juga terhadap kelancaran proses pembelajaran dan membantu efektivitas proses belajar. Yang keenam, lingkungan. Pembelajaran memerlukan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif, harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan dengan pengaturan ruang belajar, sarana belajar, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robi Kelvinendra. Kepada Robi, disilahkan. Kemudian ada keluarga. Peran orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama di mana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang ketua. Artinya, disinilah dimulai suatu proses pendidikan, sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dari dalam keluarga. Kemudian ada masyarakat. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik dilembangkan maupun tidak dilembangkan. Yang kedua,
Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, mempunyai peranan dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan. B. Kedudukan strategi pembelajaran. Kedudukan strategi pembelajaran yaitu yang pertama, pemberi dorongan kepada siswa untuk terus mau belajar. Yang kedua, pengungkap tumbuhnya minat belajar. Yang ketiga, penyampaian bahan belajar. Yang keempat, pencipta iklim belajar yang kondusif. Yang kelima, tenaga untuk melahirkan kreativitas. Yang keenam, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar. Yang ketujuh, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Cara untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Sekian materi dari kami. Mungkin adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan materi atau memberikan pertanyaan? Silahkan mengisi ke dalam forum diskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.